Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tapi Nona, pengawal itu ragu karena pria yang menghalangi jalan mereka tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Aku bilang cepat jalan, sentak Alena dengan air mata yang menetes di kedua pipinya. Sungguh dia tidak sanggup melihat Abian dipukuli seperti itu. Pengawal yang duduk di samping temannya yang mengemudi memilih keluar dari mobil untuk membantu kedua rekannya untuk menyingkirkan orang tersebut. Hingga terjadilah perkelahian tidak seimbang 3 lawan 1 yang membuat Abian kalah hingga mobil yang ditumpangi Alena bisa berjalan kembali. Tidak Alena, Abian tidak mau menyerah mengejar mobil yang ditumpangi istrinya sembari memukul jendela mobil tersebut. Aku mohon jangan pergi lagi. Alena hanya bisa menangis melihat wajah Abian yang terlihat memohon dengan air mata yang menetes di kedua sudut mata pria itu. Tidak sekarang, Abian. Aku hanya akan bertemu denganmu di hari pernikahan kalian. Alena menatap ke belakang, di mana Abian masih terlihat berlari mengejar mobilnya. Alena, teriak Abian dengan sesak yang menghimpit di dada. Sekali lagi dia kehilangan Alena, kehilangan wanita yang sangat ia rindukan. Alena. Sementara itu, Ben yang melihat apa yang terjadi pada tuannya melalui layar CCTV yang ada langsung berlari menghampiri Tuan Abian karena takut pria itu melakukan tindakan nekat. Tuan, dia sudah pergi. Ben menghela nafas kasar, menarik Tuan Abian yang duduk di jalanan dengan pakaian yang berantakan dan luka di sudut bibir. Anda jangan khawatir, Tuan. Setidaknya kita tahu Nona Alena bersama putra kalian sudah ada di Jakarta. Putraku, Abian menatap Ben dengan kedua mata yang berbinar. Kau lihat juga kan? Kau lihat putraku? Iya, Tuan. Ben kini merasa sangat lega setelah mengetahui anak Abian dengan Alena dalam keadaan sehat karena dia sempat berpikir yang tidak-tidak dengan keberadaan anak tersebut. Mendengar jawaban Ben yang mengamini anaknya itu seorang laki-laki membuat Abian kembali bersemangat mencari Alena dan putranya. Kirim orang-orang kita untuk menyelidiki Mansion Ricardo dan cari tahu semua tempat tinggal yang dimiliki keluarga Arbeto dan Matteo. Aku yakin Alena pasti ada di salah satu tempat tersebut. Kenapa kita tidak menyelidiki mansion utama? Tanya Ben dengan bingung. Jika Alena tinggal di sana, pasti Alena sudah mengabariku. Anda benar, Tuan. Cepatlah, jangan diam saja. Perintahkan semua orang-orang kita, ucap Abian dengan bersemangat sembari berjalan cepat menuju mobil. Baik, Tuan. Ben pun ikut bersemangat untuk menjalankan perintah Tuan Abian. Tunggu dulu. Abian menghentikan langkahnya dengan mendadak hingga membuat Ben yang berjalan di belakang menabraknya. Ada apa, Tuan? Ben, bagaimana kau tahu kalau yang tadi Alena? Abian merasa kesal karena asisten pribadinya itu dapat mengenali Alena, sedangkan dirinya selalu salah mengenali wanitanya itu karena keempat putri Anthony kembar identik. Ben tertawa sembari menggelengkan kepala. Tadinya ia pikir Tuan Abian akan bertanya sesuatu yang penting, tapi ternyata hanya sebuah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Anda tidak lihat tadi rambut wanita itu panjang, sedangkan rambut Nona Alana saat ini pendek. Lagi pula di jam seperti ini Nona Alana pasti sedang sibuk dengan semua pasiennya. Sedangkan Nona Aluna dan Alona mereka ada di Singapura. Kalaupun keduanya ada di Jakarta, tidak mungkin pergi dengan pengawalan yang begitu ketat seperti tadi. Benar juga, kenapa aku tidak berpikir sampai ke sana? Gumam Abian dalam hati.
Anda sendiri kenapa yakin kalau tadi itu Nona Alena? Ben balik bertanya. Karena hatiku yang mengatakannya. Abian kembali berjalan menuju mobil, meninggalkan Ben yang masih berdiri di tempatnya. Cih, dia bilang apa? Hatinya yang mengatakan. Sejak kapan hatinya itu bisa membedakan keempat al? Garutu Ben dalam hati, berjalan menyusul Tuan Abian yang sudah masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian tak terduga yang dialaminya dengan bertemu Abian Atmajaya, Alena pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam apartemen. Ia takut jika keluar akan bertemu kembali dengan suaminya itu. Bukan takut karena pria itu akan kembali melukainya, tapi Alena takut tidak bisa menjaga hatinya untuk berlari ke dalam pelukan suaminya yang sebentar lagi akan jadi mantan suami. Karena meskipun Alena tidak bisa memaafkan semua kesalahan Abian, tapi hatinya tidak dapat dipungkiri masih mencintai pria itu. Dan untungnya hari ini Alexander sudah kembali bertepatan dengan dirinya yang hendak pergi ke tempat pertemuan dengan pihak Gold, sehingga Alena bisa sedikit lebih tenang keluar dari apartemen karena yakin Alexander akan menjaga dirinya dan Bian. Aku ikut. Alex hendak keluar dari dalam mobil untuk menemani Alena. Tidak perlu, Alena menahan Alex untuk tetap berada di dalam mobil dan menyuruh pria itu untuk menjaga putranya karena tidak mungkin ia membawa Bian turut serta di acara pertemuan yang akan dihadirinya. Tapi Alex merasa tidak yakin membiarkan Alena pergi sendiri. Terlebih kemarin anak buahnya memberikan laporan kalau wanita itu bertemu dengan Abian Atmajaya. Dan pria itu nekat menahan mobil yang ditumpangi mereka. Tidak bisa Alex bayangkan bagaimana terkejutnya Alena saat bertemu dengan pemilik Gold yang ternyata suaminya sendiri, yaitu Abian Atmajaya. Kau jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula, Bian lebih membutuhkanmu. Alena menatap putranya yang tengah asik dengan layar iPad yang menampilkan kartun favoritnya. Apa kau yakin? Alex mencoba untuk memastikan. Alena menganggukkan kepala dengan yakin. Oh iya, apa kau sudah mengatakan pada Bi untuk mengirim satu orang pelayan khusus bagi Bian selama kita tinggal di Jakarta? Aku sudah sampaikan, pelayan itu akan datang sore ini. Baiklah, Alena mengecup pipi putranya sebelum pergi. Dengan langkah pasti, Alena berjalan memasuki gedung perkantoran Gold. Berbeda dengan Alex yang menatap punggung Alena yang semakin menjauh dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Sepertinya takdir berkehendak untuk mempertemukan kalian kembali, gumam Alex sembari menghela nafas dengan panjang. Alena yang sudah berada di dalam gedung perkantoran tengah duduk menunggu kedatangan pihak Gold di salah satu ruangan yang sudah disediakan. Ia duduk dengan perasaan gugup dan tidak sabaran untuk bertemu dengan pihak Gold. Alena ingin secepatnya bekerja sama dengan mereka, karena dengan begitu karirnya akan semakin naik dan semakin dikenal oleh banyak orang. Selamat siang Nona Albi, Sky menyapa dengan senyuman. Namun senyum itu seketika luntur, berganti dengan raut keterkejutan saat melihat wajah wanita yang berdiri di hadapannya. Siang, Alena tersenyum sopan, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sky yang masih terkejut dengan sosok wanita yang dilihatnya hanya diam tanpa membalas uluran tangan tersebut, hingga membuat Alena bingung dan merasa tidak nyaman ditatap sedemikian rupa oleh pria yang baru saja ia temui. Eric yang melihat situasi canggung tersebut berdehem keras untuk membuat Tuan Sky kembali fokus. Perkenalkan, ini Tuan Sky Dwight.
Sky yang tersadar dari keterkejutannya membalas uluran tangan wanita yang bernama Albi. Senang berkenalan dengan Anda. Alena melepaskan tautan tangan mereka dengan sedikit memaksa karena pria itu seperti enggan melepaskan. Silakan duduk. Terima kasih. Dengan canggung, Alena duduk kembali di tempatnya. Bagaimana tidak canggung jika ditatap sedemikian rupa oleh pria asing. Sky yang masih merasa terkejut dan bingung berusaha fokus dengan berdehem untuk memulai acara pertemuan mereka tanpa mengalihkan tatapan matanya pada wanita tersebut.